Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena sore ini kembali kami bertemu untuk mempelajari, mendiskusikan, dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami, membantu kami sehingga segala sesuatu yang kami bicarakan pada hari ini bisa benar-benar membantu untuk kami secara pribadi, juga untuk saudari kami, teman-teman dan sahabat kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara dan diskusi kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. 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 Thank you. Ya, selamat datang kami Gemah Suara Biblika. Brother Naik Sijabat dan saya Pierre Jacobs. Hari ini kita akan membahas dari buku Hakim-Hakim. Dalam bahasa Inggrisnya itu Judges. Kita sebelumnya sudah membahas dari kitab Kejadian sampai Yosua. Dan kitab Hakim-Hakim ini adalah kelanjutan dari cerita dari Joshua yang sudah meninggal ya. Dan dia harus memberikan kesempatan buat bangsa Israel untuk berdiri sendiri. Nah, mungkin pertanyaannya ini, Brother Naik, apakah hakim yang dulu dikatakan di Israel itu sama dengan hakim yang sekarang dengan kita di zaman sekarang ini? Perbedaannya apa? Ada kesamaannya enggak? Ya, kalau kita tarik dari masa Musa ya, Brother Pierre ya. Kalau kita tarik dari zamannya Musa, hakim-hakim itu lebih kepada membantu umat bagaimana mengatasi kasus-kasus atau persoalan-persoalan yang mereka hadapi, begitu Brother Pierre. Tetapi kalau kita perhatikan dalam kitab hakim-hakim yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama ini, tampaknya fungsi yang seperti itu tidak terlalu, bisa dibilang tidak kelihatan. Justru hakim-hakim di dalam kitab hakim-hakim ini lebih kepada seperti pemimpin militer, begitu Brother Pierre, karena mereka itu banyak ditindas oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Jadi kalau kita perhatikan dari kitab hakim-hakim itu kan dari awal karena mereka tidak patuh di dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu mengusir, mengenyahkan dalam tanda petik bisa dikatakan seperti itu, karena nantinya siapa yang tetap mau berada bersama dengan mereka dan membuang berhala, mereka sebenarnya bisa terima. Tetapi karena mereka menerima keberadaan orang itu dan memanfaatkan mereka untuk bekerja, tetapi membiarkan mereka tetap dalam kebiasaan menyembah berhala, akhirnya bangsa itu bertumbuh semakin banyak dan kemudian menjadi musuh mereka, seperti itu Brother Pierre. Dan kemudian bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka itu kemudian menindas bangsa Israel, lalu muncullah hakim-hakim dari tengah-tengah bangsa Israel, dari berbagai suku disebutkan di dalam kitab hakim-hakim itu, ada yang dari Malaysia, dari Dan, dan lain sebagainya. Dan ini lebih kepada pemimpin perang, karena mungkin saat itu itulah yang dibutuhkan. Sedangkan dalam hal hukum Taurat, di dalam hal bagaimana mempraktikkan hukum Taurat, itu pun tidak kelihatan karena bangsa Israel sendiri sudah terlibat di dalam kehidupan penyembahan berhala. Jadi seperti orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi bisa dibilang ya ngapain juga hakim-hakim yang seperti yang ada pada zamannya Musa gitu kan. Jadi lebih kepada pemimpin perang aja jadinya. Jadi fokus mereka itu lebih kepada bagaimana mengatasi penindasan-penindasan itu. Nah, kalau kaitannya dengan sekarang, ya tentunya sekarang ini berbeda ya, Brother Pierre ya. Hakim-hakim sekarang ini, ya yang untuk kita yang di zaman sekarang mungkin lebih kepada bagaimana mengatasi persoalan-persoalan hukum ya, persoalan-persoalan moral ya, ada yang pidana, perdata, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu perbedaannya, Brother Pierre. Ya, hakim-hakim di zaman sekarang tidak ikut berperang ya, Brother Pierre ya, apalagi memimpin perang seperti di dalam Alkitab. Begitu. Iya, mungkin sedikit membahas siapa aja nih kira-kira brother yang hakim-hakim yang dipandang benar dan baik di tengah daripada kebanyakan hakim-hakimnya yang kurang baik ya. Iya, jadi betul.
Kalau kita lihat hakim-hakim ini kitabnya bisa kita bagi ke dalam 3 bagian tuh Brother Pierre ya. Kalau Brother Pierre tadi bertanya tentang hakim-hakim itu disebutkan di dalam bagian kedua, yaitu pasal yang ketiga sampai pasal 16. Gitu. Jadi kalau pasal 1 sampai pasal 3 itu berbicara tentang kegagalan Israel untuk menyelesaikan penaklukan negeri atau penaklukan tanah perjanjian. Dan kemerosotan setelah kemerosotan termasuk rohani, termasuk juga moral, termasuk juga sosial mereka ya setelah kematian Yosua. Ya, jadi hakim-hakim intinya sih berbicara tentang hal itu ya Brother Pierre. Jadi terjadi kemerosotan karena mereka mengizinkan bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa yang di Kanaan tadinya itu berada di tengah-tengah atau di sekitar mereka. Dan mereka hanya memanfaatkan orang-orang itu untuk bekerja saja. Jadi semacam ya katakanlah perbudakan seperti itu ya, atau memanfaatkan mereka untuk bekerja untuk mereka begitu. Tetapi tidak diusir, tidak ditumpas, dan kebiasaan-kebiasaan penyembahan berhala itu juga mereka tidak hapuskan. Jadi mereka permisif di dalam hal itu, sehingga akhirnya terjadi satu serangan balik ya. Begitu Brother Pierre. Nah itu pada bagian pertama, itu pasal 1 sampai pasal 3. Kemudian pasal 3 sampai 16 itu yang berbicara tentang hakim-hakim, yang Brother Pierre bilang tadi kan, itu ada 13 hakim-hakim. Ya. Jadi kalau dalam situasi yang seperti ini, maka sangat sulit Brother Pierre untuk melihat atau menemukan hakim yang luar biasa, yang sempurna ya Brother Pierre. Meskipun memang ada yang bisa dibilang tidak kelihatan kesalahan atau dosanya ya. Misalnya Deborah seperti itu ya. Jadi kan itu ada beberapa yang memang yang terkenal itu hakim-hakim yang tercatat di sana ya. Dari 13 itu ada yang terkenal, salah satunya itu adalah Deborah. Deborah dipaketkan dengan Barak karena bersama-sama itu keduanya. Deborah dan Barak itu yang terkenal ya. Kemudian Gideon, kemudian Yefta, kemudian Simpson. Begitu, Brother Pierre. Nah, tetapi kalau dari yang keempat ini, maka kita melihat yang bisa dikatakan tidak ada celahnya, tidak ada kekurangannya, ya adalah Deborah. Wah. Ya. Menarik. Deborah. Kalau Gideon ada, ya dia kan membuat semacam berhala juga ya, Brother Pierre ya. Yefta membunuh anaknya sendiri hanya karena sebuah sumpah yang bisa dibilang tidak bijaksana juga sumpahnya sebenarnya. Kemudian Simpson kita tahu tentang dosa-dosa percabulan ya. Jadi ya dia menikah ya, beberapa kali ya. Kemudian dia tidak bodoh menurut saya karena dia sudah ditipu oleh Delila sudah beberapa kali, masa dia nggak tahu gitu. Iya. Iya kan? Jadi agak lucu juga. Kalau kita kena tipu satu kali kan udah ini ya, udah kapok ya. Ini dia beberapa kali gitu. Cinta buta kan? Ya, cinta buta. Dan itu berulang kali dan kasusnya sama gitu kan. Untuk mencari tahu apa kekuatannya Samson ini gitu. Tapi ternyata Samson tidak belajar dari kesalahan yang dia lakukan gitu. Ya, jadi kalau pendapat saya Brother Pierre ini adalah justru Deborah ya. Deborah yang tidak ada kekurangan justru kalau kita lihat. Gideon awal-awalnya bagus. Awal-awalnya bagus. Akhirnya nggak bagus gitu. Gitu. Ya, kalau saya pikir tentang Deborah ini, berarti artinya kan apakah dia menjadi pemimpin wanita pertama waktu itu atau bagaimana ya? Ya, jadi begini kalau menurut saya ya Brother Pierre ya. Memang kalau kita melihat secara umum di dalam Alkitab itu kan pemimpin-pemimpin itu kan biasanya pria. Ya. Itu yang kita mengerti ya, kita pahami selama ini gitu. Kemudian yang kita pahami juga bahwa nabi-nabi itu biasanya juga adalah pria.
Tetapi sangat-sangat tidak bijaksana menurut saya kalau kita membatasi apa yang harus dilakukan oleh Tuhan. Begitu. Jadi kita nggak bisa bilang Tuhan, Nabi itu harusnya pria semua dong gitu kan. Jadi kita nggak boleh membuat harus seragam gitu kan. Dan kita harus bisa sedikit membuka sebuah celah atau kesempatan di mana Tuhan bisa melakukan sesuatu yang ya mungkin sesekali agak beda. Yang mana itu tidak ada kaitannya dengan moral ya. Yang mana itu sebenarnya tidak ada salah bagi Tuhan untuk memilih seorang nabi ya dari gender wanita gitu. Ya Tuhan bisa kadang-kadang melakukan sesuatu yang berbeda begitu berarti. Kadang-kadang bisa membuat keledai bahkan berbicara begitu berarti. Ya kita nggak boleh membatasin ya. Memang secara umum nabi itu pria gitu. Tapi kita nggak boleh membatasi bahwa orang yang digunakan oleh Tuhan itu harus pria, tidak. Ya ini adalah bisa dikatakan satu hal yang istimewa, yang khusus gitu. Sesuatu hal yang berbeda dari biasanya, di mana Tuhan memilih seorang wanita menjadi pemimpin. Bahkan Barak pun mempunyai ketergantungan dengan dia dalam artian begini, kalau kamu maju, saya maju. Kan itu kata Barak, karena kan melawan musuh mereka ini kan sebenarnya nggak gampang. Gitu. Jadi untuk melawan bangsa yang Kanaan itu kan sebenarnya tidak gampang. Tetapi karena Deborah mendapatkan satu penyataan wahyu, penglihatan dari Tuhan, maka dia mengatakan kita pasti akan menang. Lalu Barak mengatakan kalau kamu maju saya maju. Lalu Deborah mengatakan oke, saya maju, tetapi nanti yang akan mengalahkan Raja Kanaan itu bukan pria, tetapi wanita. Gitu. Dan memang kita kan tidak tahu kita ceritanya. Ya. Apakah ada bukan halangan, ada larangan untuk wanita memimpin dari hukum Israel itu? Kalau untuk larangan secara eksplisit sejauh ini saya tidak melihat ya Brother Pierre ya. Kecuali memang ada di dalam surat Paulus. Di dalam surat Paulus memang ada satu statement mengatakan supaya wanita itu diam dalam sebuah pertemuan. Tetapi ini juga masih diargumentasikan bahwa ini hanya untuk konteks tertentu atau konteks pada waktu itu ketika Paulus berbicara kepada jemaat. Tetapi artinya tidak untuk seluruh situasi, bukan untuk selamanya, bukan untuk ya untuk setiap pertemuan misalnya gitu. Ya jadi ada yang berargumentasi seperti itu berarti ya. Ya tetapi seperti yang saya katakan tadi, sebaiknya kita jangan membatasi bagaimana Tuhan bekerja di tengah umatnya. Selama itu tidak melanggar hal-hal yang berkaitan dengan moralitas dan etika, menurut saya ya kita harus selalu terbuka untuk hal itu, Brother Pierre. Ya sama kasusnya dengan Deborah ini, ya kan? Dia digunakan menjadi nabiya bahkan untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel mengalahkan bangsa Kanaan gitu. Iya. Kemudian Gideon ya. Apa masalahnya Gideon sebenarnya ini? Karena pada awalnya dia oke. Tapi kemudian justru akhirnya keturunan dia dan mungkin bahkan dianya sendiri memicu satu penyembahan juga ya kepada berhala. Benar. Jadi tidak heran, nah ini kita perlu kembali Brother Pierre kepada awal di mana Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk membersihkan tanah Kanaan itu, membersihkan bangsa Kanaan itu. Jadi sebelum kita menghakimi Tuhan dengan mengatakan, lihat Tuhan menghabisi orang Kanaan. Nah kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya dan akibatnya ketika bangsa Kanaan itu tidak diusir, tidak dibasmi penyembahan berhala itu atau tidak dihabiskan. Ya. Kita lihat akibatnya.
Akibatnya adalah bahwa bangsa itu menyembah berhala, termasuk pemimpin mereka yang sangat tangguh, yang sangat hebat sekalipun seperti Gideon. Begitu. Wow. Nah ini akibatnya. Kalau kita perhatikan, nanti begitu banyak sekali akibat-akibat yang terjadi, Brother Pierre, setelah mereka tidak mematuhi Tuhan. Jadi bukan saja mereka tertindas, tetapi mereka pun sudah sama seperti orang-orang di sana. Coba Brother Pierre bayangkan, dari mana ide Yefta membunuh anaknya? Dari mana pemikiran seperti itu? Tuhan tidak pernah ajarin mereka untuk membunuh anak. Ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk menyembelih ataupun mengorbankan Ishak, itu pun tidak direalisasikan karena memang Tuhan tidak pernah bermaksud untuk membunuh manusia sebagai persembahan. Nah, dari mana ide Yefta bisa membunuh anaknya dan katanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Ini kan kebiasaan orang-orang di sana, Brother Pierre. Orang-orang di sana pada saat itu mempunyai ritual yang sangat buruk sekali. Itu, Brother Pierre. Mereka mempunyai ritual yang sangat buruk sekali. Mempersembahkan anak, mempersembahkan manusia, begitu kan? Melakukan percabulan, ya, dosa-dosa seksualitas, dan merupakan bagian daripada ritual mereka. Dari mana ide Simpson mempunyai begitu banyak wanita seperti itu? Iya. Iya kan, Pak Pierre, ya? Iya. Iya. Jadi di sini anaknya itu ya, dari istrinya yang banyak itu, Abimelek ini membunuh saudara-saudaranya semua. Betul. Ini suatu hal yang, waduh, mengagetkan sekali terus terang ini. Benar. Sudah tidak ada sama sekali lagi sampai dia melakukan hal itu. Betul. Berarti kan ini sebenarnya sudah tidak mengikuti hukum Taurat. Tidak mengikuti 10 perintah Allah. Kalau kita kembali lagi ke sana ya, Brother Pierre, ya. Kalau kita kembali lagi kepada zamannya Yosua, kebetulan kan waktu lalu kan kita belajar Yosua ya, Brother Pierre, ya. Tuhan mengatakan kepada Yosua, kamu harus perhatikan kitab Taurat itu. Jangan miring ke kiri, jangan miring ke kanan. Kan ini kan suatu syarat untuk orang yang memimpin Israel. Tetapi apa yang terjadi dengan hakim-hakim itu? Ya mereka miring ke kiri, miring ke kanan. Tuhan bilang jangan berzina, kalau kita perhatikan berapa istrinya Gideon, ya kan? Ya berapa? Ya. Jadi mereka tidak benar-benar mempraktekkan itu. Dan bahkan kalau kita search ini, brother, saya coba search tadi, brother Pierre. Di dalam kitab hakim-hakim itu tidak ada kata Taurat satu kali pun. Berarti mereka tidak pernah memperkatakan itu. Berarti mereka tidak pernah memperbincangkan itu, brother Pierre. Mereka tidak pernah membahas itu. Padahal kalau kita lihat di kitab Ulangan, di kitab Yosua itu kan sudah ditekankan. Tetapi ketika masuk ke dalam zaman hakim-hakim, terjadi kemerosotan. Mereka bukannya membasmi, ya, mereka bukannya membersihkan wilayah Kanaan itu dari penyembahan berhala, dari praktek penyembahan berhala, tapi mereka juga sudah ikut menyembah berhala, dan secara mentalitas dan cara hidup mereka juga sudah hampir sama seperti orang-orang di sana. Begitu, Brother Pierre. Ya, ini ada penyebutan raja di sini. Maksudnya Abimelek menjadi raja. Ini apa namanya, satu hal yang agak aneh juga ya. Maksudnya kita pikir zaman itu zaman hakim-hakim, ternyata ada Abimelek yang mengangkat dirinya sendiri ini sebetulnya jadi raja. Betul. Jadi Abimelek ini pun kalau kita perhatikan juga tidak mempraktekkan apa yang dikatakan Tuhan dalam hukum Taurat, mengasihi sesama. Dalam Alkitab dikatakan, kasihlah sesama, jangan membunuh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abimelek? Dia mengikuti hasutan daripada saudara-saudara ibunya, orang-orang Sikem. Kemudian dia saudara-saudaranya, yaitu anak-anak daripada Gideon. Karena tampaknya Abimelek ini kan sangat berambisi, Brother Pierre. Dia bertanya kepada keluarga dari ibunya, bagaimana? Sebaiknya 30 orang memimpin atau 1 orang? Begitu kan idenya.
Kan lebih baik satu orang katanya gitu. Jadi muncullah ide, lalu kemudian dia diangkat menjadi raja. Begitu. Ya, bukan atas pilihan Tuhan tentunya ya. Karena yang atas atas izin Tuhan itu kan, atas pilihan Tuhan itu kan Daud ya, Saul, melalui Samuel begitu ya, Brother Piat. Nah, jadi ini adalah ya ambisi-ambisi pribadi daripada Abimelek. Tetapi ada satu saudara dari anak Gideon, satu saudara tiri daripada Abimelek ini yang tidak karena bersembunyi. Tapi kemudian dia bernubuat mengatakan bahwa Abimelek akan merugikan bagi Sikem dan Sikem juga akan merugikan dia. Dan akhirnya ya mereka akhirnya saling menyerang ya. Dan akhirnya Abimelek mati oleh orang-orang Sikem begitu. Karena ya banyak tidak senang, iri hati, ya, ada ambisi-ambisi juga menginginkan posisi seperti itu ya. Karena ada juga orang Sikem yang menginginkan posisi raja daripada Abimelek ini. Orang itu mengatakan kalau saya jadi raja ya Abimelek itu saya akan singkirkan. Jadi suatu provokasi terjadi. Iya. Gitu. Ya, ini di Hakim-Hakim 10 sempat sebentar katanya justru bangsa Israel itu di bawah ditindas oleh Bani Amon. Yap. Saya nggak tahu berapa lama, tapi ya artinya ya kalau sampai begitu artinya di mana Tuhan yang menyertai mereka saat itu ya. Betul. Tapi ada di sini di ayat 15 dikatakan bangsa Israelnya seolah-olah mereka mau bertobat dan minta tolong Tuhan. Dan kemudian akhirnya ya mungkin Tuhan mengangkat ini yang kemudian si Yefta mungkin di Hakim-Hakim 11. Ya. Ya. Jadi kalau di pasal 10 itu Brother Pierre, itu lamanya ditindas berdasarkan ayat 8 itu adalah 18 tahun di situ, Brother Pierre. Lama juga ya. Ya, jadi disebutkan dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Jadi ada 18 tahun lamanya ditindas itu. Ya. Jadi sangat lama ya. Nah, jadi ya jadi ini Yefta kebetulan kan juga seperti orang yang terbuang juga dari keluarganya. Kemudian dia ya seperti perampok ya, seperti preman gitu ya. Tapi secara fisik mungkin sangat bagus di dalam berperang dan lain sebagainya, berani dan sebagainya. Sehingga mereka merasa bahwa mereka membutuhkan orang seperti Yefta ini, Brother Pierre. Lalu mereka panggillah Yefta untuk memimpin mereka. Ya, ini peristiwanya di Gilead ya, begitu. Iya. Brother Naik, saya sedikit terus terang agak sedikit berbeda pendapatnya. Ya. Mengenai anak gadis Yefta ini. Ya. Coba kita baca sedikit lagi deh di bagaimana menurut Naik 11 ayat 38 ya. 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 Jawab Yefta, pergilah dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah didasarkan. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Dan telah menjadi adat di Israel. Bahwa dari tahun ke tahun, anak-anak perempuan Israel selama 40 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta, orang Gilead itu. Jadi saya memang ada dua semacam dua pandangan bahwa gadis ini memang dibunuh oleh ayahnya, tetapi sepertinya indikasi di sini di dalam bahasa Indonesianya itu
tidak terlalu dikatakan bahwa ada kejadian itu. Hanya dikatakan bahwa gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Apakah ini indikasinya bahwa dia dibunuh atau dipersembahkan atau bagaimana ya? Iya, jadi ada kemungkinan itu, Brother Pierre. Ide untuk mempersembahkan anak atau ide untuk mempersembahkan seorang yang keluar dari pintu itu adalah ide yang sangat tidak bijaksana. Jadi Iya. kalau kita melihat dari hakim-hakim terakhir pasal 21 ayat 25 dikatakan seperti ini, Brother Pierre. Pada zaman itu Iya. tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi ada kecenderungan dari bangsa Israel itu yang tidak dekat dengan hukum Taurat itu sendiri. Jadi tentunya dia harus tahu bahwa yang namanya membunuh itu kan tidak benar ya. Ya di luar konteks mereka membersihkan tanah Kanaan itu. Seharusnya dia juga bisa berpikir bahwa orang yang keluar dari pintu rumahnya ya mungkin saja anaknya, mungkin saja istrinya, mungkin saja tetangganya dan lain sebagainya, Brother Pierre. Nah, ini kan harus bijaksana, gitu. Jadi ada kecenderungan orang-orang pada waktu itu memang sangat tidak familiar. Karena kan lamanya zaman hakim-hakim ini kan sekitar 300-an tahun, Brother Pierre. Jadi bisa dibilang selama 300 tahun itu mereka tidak dekat dengan itu, gitu. Di ayat 31-nya dikatakan itu, brother. Baik. Dikatakan bahwa whatever comes out from the doors of my house to meet me when I return in peace from the Ammonites shall be the Lord's, and I will offer it up for a burnt offering. Iya kan? Ini kan sebuah kebodohan. Dia bilang apapun yang keluar dari rumahnya, ya yang keluar dari rumahnya orang-orang yang dia kasihi tentunya. Itu bisa saja istrinya, bisa apa nggak ada sumpah yang lain gitu ya? Apa nggak ada nazar yang lain? Ini kan sama seperti Herodes mengatakan, apapun yang kamu minta kepada anaknya kan, anaknya Salome, apapun yang kamu minta saya akan berikan, termasuk separuh dari kerajaan saya. Lalu anaknya Salome meminta kepala Yohanes Pembaptis. Ya kira-kira seperti itu, Brother Pierre. Jadi janji itu sebenarnya bisa dibatalkan, Brother Pierre. Janji itu sebenarnya bisa dibatalkan kalau dia melanggar moral dan etika. Itu. Betul. Iya, seharusnya bisa dibatalkan. Gitu. Tidak ada suatu keharusan. Tapi ada orang Israel yang bicara. Ya? Nggak ada misalnya dari orang-orang Israel yang bicara kepada Yefta bahwa itu nggak benar gitu. Iya, begitu karena mereka tidak mempunyai kebijaksanaan dan hikmat yang bersumber dari hukum Taurat dan tampaknya mereka memang jauh daripada hukum Taurat. Jadi mereka itu kalau kita baca dalam kitab Hakim-Hakim bertanya kepada Tuhan hanya ketika mau perang. Tuhan, kami mau lawan Benyamin nggak? Kami mau serang Benyamin nggak? Cuman gitu aja. Tuhan, kira-kira siapa yang duluan maju dari antara kami? Jadi cuman kayak gitu aja mereka itu. Hanya untuk perang gitu kan. Tapi hal-hal yang lain dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak kedengaran. Praktek daripada hukum Taurat itu enggak kedengaran, Brother Pierre. Padahal Tuhan berkata kepada Yosua, harus bacakan, perkatakan, lakukan gitu kan. Hukum Taurat itu gitu. Ya, jadi yang saya pikir hari ini ya. Artinya bisa saja tuh kita mengambil suatu keputusan yang kita pikir itu mungkin dari Tuhan tanpa dasar firman Tuhan yang benar dan kita lakukan aja gitu. Jadi artinya asumsi kita itu kita sudah janji atau kita sudah ini kita lakukan aja gitu tanpa satu kebijaksanaan yang benar yang dari Tuhan gitu. Betul. Gimana, Bro? Jadi janji sebenarnya bisa dibatalkan. Kalau dia tidak sesuai dengan moralitas dan etika, kalau tidak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Contohnya Herodes ketika dia tahu bahwa yang diminta anak Salome misalnya kepala Yohanes Pembaptis.
ya seharusnya bisa mengatakan, oh itu tidak benar. Tapi apa yang dia lakukan, ya karena sudah janji pikirnya, dia berpikir bahwa itu suatu dilema. Sebenarnya bukan dilema. Kalau ada sesuatu yang kita janjikan, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, bisa kita batalkan. Ada juga contoh yang lain juga yang di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Mereka berjanji tidak akan memberikan keturunan mereka, suku-suku itu, ada 11 ya, ada 11 suku ya. Kalau Yusuf kan ada dibagi 2 anaknya, tapi oke lah kita katakan 11. Dari 11 suku itu mengatakan bahwa putri-putri mereka, anak-anak perempuan mereka tidak akan dinikahkan kepada Benyamin, kepada suku Benyamin. Begitu. Nah, karena sudah janji, maka mereka benar-benar nggak mau kasih. Sampai akhirnya dikatakanlah kepada orang-orang Benyamin itu, nanti ketika ada perayaan di Shilo, jadi kamu curi aja anak-anak kami, kira-kira begitu. supaya tidak seperti kami memberikan. Kan lucu ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kamu curi aja anak-anak kami yang suku-suku kami yang kamu suka gitu katanya. Karena kan Benyamin waktu itu sudah kalah, tinggal sedikit jumlahnya gitu. Gitu, Brother Pierre. Ngomong-ngomong, siapa penulisnya ya buku Hakim-Hakim ini? Ya, penulisnya kita tidak ketahui, Brother Pierre, tetapi memang ada beberapa yang kita bisa lihat indikasinya bahwa penulis ini tampaknya merindukan juga akan kehadiran raja di tengah-tengah bangsa Israel. Memang sebenarnya tidak salah, kalau menurut saya mempunyai raja itu sebenarnya tidak salah. Yang salah adalah keinginan bangsa itu ketika mereka sudah merosot secara rohani, moral, dan sosial, dan mereka sepertinya juga tidak menginginkan Tuhan. Lalu mereka meminta raja, yaitu kemudian diberikan Raja Saul ya oleh Tuhan melalui Samuel. Sebenarnya tidak salah mempunyai raja. Kita bisa lihat itu kelebihan dari mempunyai raja ketika Daud dipilih menjadi raja kan. Dan bangsa itu kan bisa dikatakan berjaya ketika itu. Ya sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Berarti mempunyai raja sebenarnya juga baik ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kitab Hakim-Hakim ada beberapa kali kerinduan untuk mempunyai raja itu dicetuskan di sana, Brother Pierre. Karena tampaknya dari 12 suku yang ada di tanah perjanjian itu tampaknya seperti tidak mempunyai seorang pemimpin yang benar-benar ini gitu. Yang benar-benar kuat. Karena kan kalau kita membaca memang ada beberapa hakim yang bisa memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi sebenarnya secara umum kebanyakan mereka hanya memimpin di suku-suku mereka atau di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan mereka. Begitu. Yang pasti mungkin penulisnya ini dia sangat jujur ya. Ya. Kalau saya bilang. Dia tulis berdasarkan apa yang dia lihat dan saksikan saat itu dari tahun ke tahun. Mungkin ada penulisan sejarahnya juga yang jelas disatukan di dalam satu sejarah tentang hakim-hakim ini, karena bahkan yang kita tadi Brother Naik juga bahas tentang yang pasal 21, 19-21 itu adalah satu di mana bangsa Israel di masa yang paling buruknya ya. Kalau bisa kita lihat, karena saya bacanya itu sampai kaget sendiri gitu, melihat bahwa bangsa Israel bisa melakukan hal seperti ini. Benar. Jadi kalau kita membagikan kitab-kitab suci, kitab-kitab kuno, umat Yahudi atau Kristen itu bisa kita bagi dalam 2 atau 3 bagian besar. Makanya ini kita bagi dalam 3 bagian besar. Pasal 17 sampai pasal 21 itu berbicara lebih kepada kemerosotan moralitas mereka, termasuk sampai kepada sinkretismenya. Orang Lewi sekalipun bahkan mau melayani untuk sebuah peribadatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan mulai dari Sinai waktu itu. Itu yang kalau kita baca tentang Mika itu ya, dia membuat patung, lalu imamnya dia angkat orang Lewi. Nah ini orang Lewi ini kan seharusnya yang mengajarin
suku-suku yang lain gitu. Iya. Dia malah ikut-ikutan gitu ya, mau menjadi imam bagi seorang pribadinya yaitu Mika itu ya. Nah, namanya Mika seperti nama nabi, tapi dia membuat patung, membuat peribadatannya sendiri, penyembahan berhalanya sendiri. Nah, inilah Brother Pierre yang saya katakan. Inilah refleksi, inilah cerminan daripada bangsa-bangsa yang ada di Kanaan pada saat itu. Jadi tidak heran Tuhan menghendaki supaya ini dibersihkan. Dan inilah akibatnya ketika mereka tidak membersihkan. Mereka sendiri sudah seperti itu. Mereka menyembah berhala, mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka sudah percaya kepada dewa-dewa yang ada di sana. Baal, Asitoret, Baal Peor, dan lain sebagainya. Itu. Jadi Tuhan memang benar-benar mengetahui apa yang dia lakukan dan apa yang dia perintahkan. Dan sebagai akibatnya kalau tidak lakukan ya seperti ini. Baik secara rohaninya hancur, baik secara moralnya hancur, secara sosialnya pun hancur. Karena ini kan terjadi perang saudara, Brother Pierre. Kalau kita lihat bangsa Benyamin sendiri, suku Benyamin sendiri sudah tidak bermoral. Bahkan mereka menyerang seorang Lewi yang sedang kebetulan lewat dari wilayah mereka. Nah, orang Lewi ini pun juga bodoh juga. Kenapa? Karena dia memberikan istri yang dia bawa, yang akan dia bawa ke wilayah pegunungan Efraim, dia berikan kepada orang-orang Benyamin itu. Nah. Dan setelah itu waktu dapat mati, dia potong. Dia kirimkan. Dia kirimkan. Terjadi satu provokasi ya. Kemudian suku-suku yang lain begitu marah, tanya kepada dia, ini apa? Dia bilang bahwa dia hanya singgah, menginap, kemudian ya dia akan dibunuh dan kemudian istrinya ya katanya selirnya ya. Nah selir, lihat ya. Berarti kan secara seksual juga bermasalah itu berarti. Kacau sekali nih. Dan orang yang menampung dia pun rela memberikan anaknya kepada orang-orang Benyamin itu. Jadi ada kemungkinan, karena ada dalam terjemahan yang lain saya baca katanya, pengakuan daripada orang Lewi itu katanya dia mau dibunuh. Tetapi di situ kalau kita baca, dia mau dipakai, katanya gitu kan. Oh, oke. Berarti ini kan berkaitan dengan seksualitas, karena dia berikan selirnya, berarti kan ada kaitan itu. Kenapa dia berikan selirnya? Karena mungkin mereka itu orang-orang Benyamin itu menginginkan dia. Lalu dia berikan selirnya. Ini mirip juga kembali ke peristiwanya Lot ini. Iya. Lagi-lagi, ini masalah moralitas, masalah seksualitas yang sangat-sangat buruk. Sekali ini merefleksikan seperti apa orang-orang Kanaan pada saat itu, berarti. Dari sini kita bisa mengintip, bisa melihat seperti apa bangsa Kanaan pada saat itu. Kehidupan seksualnya, kehidupan moralnya, kehidupan sosialnya bagaimana. Ritual-ritual yang buruk dan lain sebagainya. Penyembahan berhala. Jadi tidak heran memang Tuhan menyuruh itu untuk dibersihkan. Atau mereka harus diusir dari sana dan jangan ada praktek-praktek penyembahan berhala. Jadi bisa dibilang bangsa Israel ketika itu berkompromi. Menerima penyembahan-penyembahan berhala itu, kebiasaan-kebiasaan itu berada di sekitar mereka. Dan mereka hanya memanfaatkan orang-orang itu untuk bekerja untuk mereka saja. Berarti kan sudah ada kebiasaan untuk ya berpikir menurut pemikiran mereka sendiri saja. Menurut apa yang mereka katakan benar. Seperti yang dikatakan di Hakim-Hakim ini. Di pasal 21 tadi ya. Itu seperti satu penutup yang benar-benar ya seperti Brother Pierre katakan ya memang jujur ini. Penulisnya jujur. Sangat jujur. Dia bilang setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Iya, penutupnya itu ya. Iya. Pasal 21 ayat 25. Pada zaman itu di antaranya orang Israel setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya. Dan tidak ada sebutkan tentang hukum Taurat, tidak ada sebutkan tentang 10 perintah Allah. Semua itu dilanggar semua, Brother Pierre. Penyembahan berhala,
Ya, semua dilanggar. Baik sosialnya juga, kasih sesama manusianya juga. Semua dilanggar. Ya, Gitu. kembali ke sekarang ini, Brother Mike. Ya. Apakah ada pengulangan sejarah? Ataukah zaman modern ini lebih baik moralnya daripada apa yang terjadi sebelumnya? Menurut Brother Mike gimana? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang menarik, Brother Pierre, ya. Jadi memang secara peradaban mungkin kelihatan secara umum ya sekarang ini lebih baik ya, Brother Pierre. Tetapi saya pernah mendengar sebuah khotbah yang disampaikan oleh John MacArthur, ya. Kebetulan dulu saya sering dengar khotbah beliau. Beliau mengatakan sebenarnya sama saja katanya. Sekarang ini kita ini hanya ditutupi dengan fashion saja. Jadi fashion yang begitu bagus, begitu indah. Contohnya sekarang banyak desain-desain yang bagus, ya. Sehingga itu seolah menutupi keburukan daripada manusia itu sendiri. Keburukan daripada dosa-dosa itu sendiri. Kita banyak menggunakan fashion, covering up gitu. Jadi menggunakan cover yang bagus, luar biasa, entertaining, dan lain sebagainya. Berbicara yang lebih nice, tetapi intinya, esensinya sama. Jadi dosa-dosa itu tetap saja begitu. Jadi hanya dengan relasi kita dengan Tuhan, hanya dengan mengenal Tuhan dan benar-benar bertekun di dalam kebenaran firman-Nya, maka kita akan mengalami transformasi dan pertumbuhan iman. Kalau tidak, ya sebenarnya pada dasarnya sama saja berarti. Ini hanya memperhalus saja sebenarnya, ya. Hanya membuat cover lebih bagus. Kita ini kan sebenarnya sekarang ini lebih kepada ya banyak hal yang tersamarkan dengan fashion, dengan teknologi dan lain sebagainya. Tetapi ya dosa sama saja berarti. Begitu. Wow. Ya. Dan lagi. Ya. Pada saat itu Tuhan meninggalkan mereka dan membiarkan mereka melakukan hal itu. Bisa diulangi? Apakah di zaman hakim-hakim itu Tuhan meninggalkan mereka? Artinya Tuhan biarkan mereka melakukan hal itu dan gak mengintervensi, ya kan? Artinya kan dikatakan juga memang betul Tuhan mengangkat panglima perang atau hakim untuk memimpin perang. Tetapi secara moral tidak ada yang membimbing mereka, kan artinya mereka berbuat apa saja. Gimana kita melihat? Ya, di dalam Alkitab sendiri dikatakan bahwa Tuhan mengizinkan situasi di mana mereka ditindas karena mereka ini tidak pernah berperang. Ini kan generasi baru berarti. Jadi waktu yang masuk ke tanah perjanjian itu, ini kan bukan orang yang sama. Ini adalah keturunan-keturunan mereka yang tidak terbiasa untuk menghalau, untuk mengusir bangsa-bangsa penyembah berhala itu. Jadi mereka pun sudah hidup seperti mereka. Ini adalah generasi-generasi yang baru, generasi-generasi setelah generasi yang masuk ke tanah perjanjian pada awalnya. Dan mereka tidak terbiasa menghalau ini. Mereka hanya mempekerjakan saja orang-orang itu. Orang-orang Midian, orang Filistin, orang Amon, orang-orang di sekitar mereka. Sehingga Tuhan mengizinkan perang itu supaya apa? Supaya mereka benar-benar berperang. Supaya mereka benar-benar menghalau orang itu. Supaya mereka mengingat lagi. Jadi sebenarnya hakim-hakim ini belajar tentang orang Israel ketika itu tidak belajar dari sejarah. Mereka tidak belajar dari sejarah, mereka tidak belajar daripada nenek moyang mereka yang tidak patuh kepada Tuhan di padang gurun. Mereka lupa itu, Brother Pierre. Mereka lupa kemenangan-kemenangan ketika mereka patuh. Mereka lupa hukuman-hukuman terhadap nenek moyang mereka ketika mereka tidak patuh. Jadi ini adalah orang-orang yang lupa sejarahnya. Lupa hukum Tauratnya, lupa sejarahnya, lupa Tuhannya. Seperti itu, Brother. Ya. Mungkin ada tambahan kesimpulan dari kitab hakim-hakim ini, Brother Naik, yang kita bisa ambil
ataupun yang kita bisa pelajari dari semua ini? Ya, seperti Brother Pierre katakan bahwa hukum Taurat itu sangat penting. Maka disinilah kita bisa melihat betapa pentingnya hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu bisa membantu mereka di dalam interaksi mereka satu sama lain, membantu mereka secara moral, membantu mereka secara relasi mereka dengan Tuhan. Nah, ketika itu diabaikan, ketika itu tidak dipraktekkan, ketika itu tidak dilakukan, ketika perintah-perintah Tuhan itu tidak dilakukan, maka yang terjadi seperti ini. Begitu. Nah, kembali seperti yang saya katakan waktu itu, Brother Pierre, bahwa kebaikan Tuhan berkaitan dengan kekudusan Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengajak mereka untuk hidup kudus, maka sebenarnya niatan Tuhan adalah baik. Tetapi ketika mereka mengabaikan kekudusan itu, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Ketidakbaikan terjadi dalam kehidupan mereka, Brother Pierre. Jadi betapa hukum Taurat itu seharusnya mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Seharusnya mereka tetap berpaut kepada Tuhan. Jadi ketika mereka jauh dari Tuhan, maka inilah yang terjadi. Jadi penulis hakim-hakim ini tampaknya benar-benar memahami, Brother Pierre. Ketika mereka tidak membasmi orang-orang itu, dia sangat paham. Kenapa mereka mengalami seperti itu, dia tahu alasannya. Jadi ini adalah penulis yang memang diinspirasi, yang benar-benar berwibawa, yang benar-benar memperoleh wahyu daripada Tuhan. Dia paham. Karena mereka tidak menghalau bangsa itu. Mereka tidak membuang kebiasaan-kebiasaan penyembahan berhala itu. Mereka tidak membuang kebiasaan-kebiasaan ritual yang buruk, percabulan, perzinahan. Ya. Ketika mereka tidak menghalau itu semua, maka terjadilah kemerosotan dalam berbagai aspek. Rohani, moral, sosial. Bahkan perang saudara terjadi. Seperti itu. Ya. Jadi penulisnya benar-benar diilhami ini. Benar-benar mengerti. Betul. Ya. Ya, terima kasih Brother Naik. Terima kasih. Sangat terbantu ya membahas kitab hakim-hakim ini. Tadi satu hal yang Brother Naik bilang, bagi kebaikan Tuhan itu berkaitan dengan kekudusan Tuhan. Jadi kalau kita nggak lakukan itu dengan benar pun, ada terjadi hal-hal yang mungkin juga tidak benar dalam hidup kita, sehingga membawa kepada kebobrokan moral ya. Benar. Orang-orang yang kita pikir pilihan, bangsa pilihan nih. Benar. Ya, kalau semua orang Kristen membaca dengan benar kitab hakim-hakim ini, mungkin mereka nggak terlalu pro Israel juga nih. Melihat betul. Betul. Jadi memang benar waktu di perjanjian baru itu Yesus datang benar-benar menegur ya bangsa Israel secara umum akan mereka sudah jauh dari Tuhan ya. Benar. Ya. Jadi memang Tuhan itu baik, Tuhan itu punya rencana yang baik, tujuan yang baik, sehingga memberikan itu semua kepada mereka. Tuhan berjanji kalau mereka praktekkan itu, lakukan itu semua, maka mereka akan diberkati. Maka kebaikan-kebaikan itu akan terjadi kepada mereka. Seperti itu, Brother. Sebaliknya kalau tidak, maka inilah yang terjadi, kan gitu. Ya. Ya, Brother Naik, kita tutup. Mari kita berdoa. Baik, terima kasih. Berterima kasih kami Tuhan akan kasih-Mu. Kita juga memberikan kebijaksanaan buat Brother Naik untuk membantu kami mengerti akan kitab hakim-hakim ini. Kitab yang mengagetkan juga. Kita membacanya, hati saya Tuhan terus terang menjadi takut. Lihat betapa apakah kita bisa mengulangi ataupun berada di dalam keadaan yang sama karena kita nggak ikut Engkau dengan cara yang benar. Tolong kami Tuhan, biarlah Tuhan akan apa yang kita bicarakan ini bisa berguna bagi teman-teman, adik-adik, atau siapapun Tuhan yang mendengarkan ini. Sehingga bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.
Thank you, brother.